Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas peranan para tokoh persatuan. Materi teladan pahlawan nasional dari daerah Papua ada Frans Kassipo, Silas Parpare, dan Martin Indi. Dan teladan pahlawan yang berasal dari kalangan bangsawan atau raja seperti Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sultan Syarif Qasim II. Selanjutnya keteladanan pahlawan di bidang seni dan sastra seperti Ismail Marzuki. Teladan pahlawan nasional dari daerah yang telah berjuang dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa seperti Opo Daeng Reisaju. Syarat menjadi pahlawan, jadi gelar bangsawan nasional bisa diberikan kepada seseorang jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara. Syaratnya adalah warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, dan tidak pernah dipidana. Paling singkat 5 tahun. Yang pertama adalah Frans Kassipo. Frans Kassipo ini telah diabadikan dalam uang Rp1.000 yang kertas. Silakan dibuka uang Rp1.000. Ada beberapa peran yang dilakukan oleh Frans Kassipo. Yang pertama, mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua. Jadi yang memperkenalkan lagu Indonesia Raya di Papua adalah Frans Kassipo. Pada tanggal 10 Mei 1946, Frans Kassipo ini mendirikan Partai Indonesia Merdeka. Selanjutnya, pencetus kata Irian ikut Republik Indonesia anti Nederland atau anti Belanda. Tahun 1961, ia mendirikan Partai Politik Irian Sebagian Indonesia atau ISI. Merancang pemberontakan rakyat biak terhadap Belanda. Terus membantu Pepera. Selanjutnya adalah Silas Parpare. Silas Parpare pada bulan September 1945 membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Mendirikan Partai Kemerdekaan Irian, membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Tahun 1962, ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Martin Indi. Martin Indi ini adalah seseorang yang bekerja dengan pihak Belanda. Jadi seorang anggota polisi Hindia Belanda. Antara tahun 1945 sampai 1947, Indi masih menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan sebagai kepala distrik atau kepala bagian. Meski demikian, bersama-sama kaum nasionalis di Papua, secara sembunyi-sembunyi, ia malah menyiapkan pemberontakan. Tetapi sekali lagi pemberontakan ini gagal dilaksanakan.
Sejak tahun 1946, Martin Indy menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Ikut andil dalam perang gerilya dalam operasi Trikora. Selanjutnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kalau nama kecilnya Bendoro Raden Mas Ndorjatun, lahir di Yogyakarta 12 April 1912, meninggal di Washington DC 2 Oktober 1988, dan diangkat sebagai Sultan pada tahun 1940. Dikenal sebagai Sultan yang anti Belanda dan mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi pada saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono ini ya sedang berkuliah, ngambil kedokteran di Belanda, cuman mereka ditelepon ya untuk segera pulang karena orang tuanya sedang sakit keras, maka tidak diselesaikan lagi kuliah kedokterannya, dan sampai di Indonesia Ndorjatun ini diangkat menjadi raja. Peranan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini, sikapnya ini kemudian diperkuat manakala tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan, Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus, Sultan mengirim telegram ucapan selamat kepada Soekarno dan Hatta atas terbentuknya Republik Indonesia dan terpilihnya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Tanggal 20 Agustus besoknya melalui telegram kembali, Sultan dengan tegas menyatakan berdiri di belakang presiden dan wakil presiden terpilih. Dan akhirnya pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono ke-9 memberikan amanat bahwa Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. Segala kekuasaan dalam negeri Yogyakarta, Hadiningrat, dan urusan pemerintahan berada di tangan Hamengkubuwono atau berada di tangan raja. Hubungan antara Yogyakarta, Hadiningrat dengan pemerintah RI bersifat langsung, dan Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab kepada Presiden RI. Ini adalah Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II ini memiliki sikap bahwa kerajaan siap berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang ia lakukan pun kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Ketika berita proklamasi kemerdekaan sampai ke Siak, Sultan Syarif II segera mengirim surat kepada Soekarno menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI. Menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan RI. Ini adalah nilai yang sangat besar. Tahun 2014, kini saja angka tersebut setara dengan 1,47 triliun. Saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar. Ia juga kembali menyerahkan 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan Barisan Pemuda Republik. Ia juga segera mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak Republik.
Ismail Marzuki. Di usia yang ke-17 tahun, ia berhasil mengarang lagu pertamanya yang berjudul Oh Sarinah. Ketika RRI dikuasai Belanda atau Radio Republik Indonesia dikuasai oleh Belanda, pada tahun 1947 misalnya, Ismail Marzuki yang sebelumnya aktif dalam orkes radio memutuskan keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Ketika RRI kembali diambil alih oleh Republik, ia mau kembali bekerja di sana. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai perjuangan menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa, seperti Rayuan Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung, Bandung Lautan Api itu yang menceritakan, yaitu dapat membakar semangat, terus Selendang Sutra, dan Sepasang Mata Bola. Selanjutnya adalah seorang tokoh perempuan, Opu Daeng Risaju. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan yang mengalir dalam tubuhku sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya datu dan hadap tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Opu Daeng Risaju atau Famajah, beliau telah bercerai dengan suaminya. Opu Daeng Risaju mendirikan cabang PSII di Palopo. PSII cabang Palopo resmi dibentuk pada tanggal 14 Januari 1930 melalui suatu rapat akbar yang bertempat di Pasar Lama Palopo. Pihak kerajaan yang pro Belanda atau yang sependapat setuju dengan Belanda, mereka tidak setuju dengan aktivitas politiknya dan akhirnya berdasarkan rapat Dewan Adat, maka Opu Daeng Risaju dipenjara selama 14 tahun. Pada masa pendudukan Jepang, aktivitas politik dilarang. Kedatangan Nika, ia banyak melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda. Tindakan Opu Daeng Risaju ini membuat Nika berupaya untuk menangkapnya. Kemudian ia dibawa ke Watambuone dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Opu Daeng Risaju ditahan di penjara Bone dalam 1 bulan tanpa diadili. Kemudian dipindahkan ke penjara Sengkang dan dari sini dibawa ke Bajo. Selama di penjara, Opu Daeng mengalami penyiksaan yang kemudian berdampak pada pendengarannya. Ia menjadi tuli seumur hidup. Inilah tokoh-tokoh yang kita bahas. Ada Franka Sepu, ada Silas Parpare, ada Martin Indi, ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ada Sultan Syarif II, ada Ismail Marzuki, dan ada Opu Daeng Risaju. Nah, mungkin materi kita cukupkan sekian dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.